Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial QGIS. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengolah suatu data, dan menampilkannya di software QGIS. Data yang kita olah ini berbentuk data geospasial atau data koordinat. Nah, data koordinat sendiri diambil atau didapatkan melalui pengukuran-pengukuran dan survei pemetaan di lapangan. Data koordinat ini nantinya akan kita tampilkan dalam bentuk titik di dalam QGIS. Umumnya data koordinat ini bisa berbentuk lintang dan bujur ataupun derajat desimal. Lintang dan bujur sendiri biasanya itu berbentuk seperti derajat menit detik, dan derajat desimal adalah perubahan dari derajat menit detik tersebut dengan beberapa rumus-rumus tertentu. Oke, kita mulai saja. Pertama, download bahan latihan yang bisa diakses pada link di deskripsi bawah berikut. Silakan dibuka linknya, lalu di-download filenya. Setelah itu terdapat beberapa file di dalam link tersebut. Salah satunya adalah data Capman, data kapal tangkapan, pelabuhan perikanan, dan data lama. Pertama kita akan buka latihan konversinya terlebih dahulu. Kita buka. Yes. Open saja. Lalu akan muncul data seperti ini ya. Data lintang dan bujur. Ini belum bisa diolah ke dalam QGIS, jadi kita akan olah terlebih dahulu. Pertama kita pisahkan dulu beberapa kolom. Dari lintang, pindahkan seperti ini. Lalu kita akan mengubah data ini menjadi data derajat menit detik yang bisa digunakan pada QGIS. Kita pisahkan menjadi beberapa kolom tertentu ya. Cara pemisahannya adalah menggunakan separator-separator atau simbol-simbol yang akan kita gunakan, kita inginkan. Semisal saya menggunakan simbol derajat di sini. Saya copy terlebih dahulu. Kenapa saya copy? Karena simbol derajat tidak ada dalam keyboard, sehingga saya menggunakan cara tercepat, yakni mengcopy langsung dari ketikan di sini. Lalu kita blok semua kolom A, dan kita klik menu bar data, lalu kita pilih text to column. Kita pilih yang delimited, lalu klik next, dan kita pilih order, kita ganti menjadi derajat. Sorry, ternyata belum tercopy, saya copy ulang saja. Oke, blok, text to column. Oke, next, finish. Data sudah terbagi ya. Sekarang selanjutnya membagi data menitnya. Caranya sama, text to column, delimited, order kita ganti dengan petik 1 atas. Next, finish. Lalu yang petik 2 atas atau detik, simbol detik ini kita akan pisahkan lagi dengan arah mata anginnya. Ya, sama, delimited, next, oke, finish. Kita akan beri nama kolom ini dengan nama derajat menit detik sesuai dengan notasinya. Lalu di sini ada derajat desimal. Hasil perhitungan dari atau konversi dari derajat menit detik nanti akan kita taruh di sini. Pertama kita cek terlebih dahulu ini datanya. Oke, pertama kita cek dulu datanya, apakah datanya sudah dalam format angka atau belum. Di sini bisa dilihat salah satu data ini berada dalam bentuk teks, dalam format teks, sehingga kita harus ubah ke dalam bentuk angka terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus di software Excel, beberapa sistem akan membaca koma sebagai pemisah antar thousand separator atau pemisah antara ribuan, dengan titik dianggap sebagai pemisah desimal. Sehingga ini kita harus ubah dulu ke dalam pemisah desimal atau titik. Karena gampang, cukup dihapus saja, kita ganti titik seperti ini. Lalu kita cek lagi datanya. Apakah ada data yang salah? Nah, ini ada. Kita hapus saja. Oke, data sudah benar semua ya, dalam bentuk angka. Lalu kita akan membuat rumus untuk derajat desimal. Rumusnya gampang. Kita klik, tambah kurung menit, kita bagi dengan 60. Karena kita akan mengubah menit ke dalam jam. Derajat ini satuannya adalah jam ya. Lalu detiknya kita bagi 3400, enter, lalu drag down. Lalu untuk bujur
langkahnya sama seperti untuk pembuatan lintang. Oke, pisahkan. Oke, kita sudah mendapatkan dua data dari lintang dan bujurnya dalam bentuk derajat desimal. Selanjutnya kita akan pindahkan ke dalam sheet baru. Kita blok. Kita pindahkan di sheet kedua. Oke. Untuk lintang sendiri, nantinya akan dibaca sebagai Y. Dan untuk bujur dibaca sebagai X. Koordinat X dalam koordinat kartesi ya. Pastikan formatnya seperti ini, maka data-data ini sudah bisa dimasukkan ke dalam QGIS. Oke, kalau sudah sampai sini sudah paham, kita akan lanjut ke next step, lanjut ke tahap selanjutnya. Data ini bisa ditutup atau di minimize, lalu kita akan membuka data pelabuhan perikanan. Oke, kita akses. Akan muncul data seperti ini. Kita cek dulu kolom-kolomnya. Oke, sampai kolom X dan Y koordinat. Oke, data ini sudah bisa dimasukkan ke dalam QGIS karena berbentuk derajat desimal. Mari kita tampilkan dalam QGIS. Kita buka QGIS-nya terlebih dahulu. Oke, QGIS sudah terbuka. Berikut tampilan awalnya. Langkah pertama kita akan mengklik New Project. Oke, seperti ini. Lalu kita akan menginstal plugins. Klik Manage and Install Plugins. Lalu kita cari plugins yang akan kita tampilkan. Salah satunya adalah kita akan menggunakan spreadsheet layer kali ini ya. Ini plugins yang ini kita install terlebih dahulu. Di sini ada tombol install. Lalu pastikan sudah tercentang nantinya. Jika sudah tercentang, silakan di close. Lalu kita akan akses data yang tadi. Data pelabuhan perikanan dengan cara klik layer, lalu add layer, lalu pilih add spreadsheet layer. Lalu file name-nya kita browse, kita pilih data pelabuhan perikanan, open, sheet-nya dibiarkan saja, layer name pelabuhan, biarkan, lalu centang geometrinya, fields-nya kita atur. Kita lihat dulu fields-nya. Field X adalah pada field 9, oke sudah benar. Field Y pada field 8, oke sudah benar. Atur reference system-nya. Pilih WGS 84, oke. Lalu oke. Untuk reference system, kenapa kita pilih WGS 84? Karena kita akan memetakan satu Indonesia pada kali ini. Jadi pemetaannya secara global dan tidak pada daerah-daerah tertentu. Seperti itu. Lalu kita akan masukkan base map atau peta dasarnya. Dengan cara di browse ini, di daerah browse, kita scroll down ke bawah sampai ada OpenStreetMap. Kita drag down, layer, dan akan muncul. Pastikan dalam dua tahap tadi, penginstalan plugins dan juga penginstalan pemasukan base map OpenStreetMap harus terkoneksi dengan internet. Ya. Oke, jika sudah seperti ini, berarti data sudah jadi ya. Itu sudah jadi, kita sudah bisa menemukan datanya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba menggabungkan dari pengolahan data di Excel hingga penampilan data di QGIS sampai nantinya kita bisa membuat suatu peta yang bisa dicetak. Oke. Kita langsung saja mengakses PDF yang sudah diberikan pada file, pada link tadi. Ya, 2014 kita buka. Oke, di PDF-nya akan nampak seperti ini ya. Ada salah satu halaman yang isinya itu tentang peta. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan menggambarkan area 1 dengan menggunakan data-data koordinat yang ada di sini. Langkah-langkahnya kita akan mengulangi dari awal, mulai dari konversi data ini menjadi data derajat desimal lalu ditampilkan dalam QGIS.
Untuk latihan kali ini cukup dengan menggambarkan area satu saja ya. Dengan hasil akhir semirip mungkin dengan peta ini. Oke, langsung saja. Ini bisa ditutup. Bisa disimpan. Lalu buka data PDF tadi, rubah ke dalam bentuk Excel dan tampilkan di QGIS. Saya akan mempercepat prosesnya karena saya sudah mengolah datanya sebelumnya. Saya akan tampilkan langsung saja data saya. Oke, datanya di sheet 2, geometri. Oke. Pastikan untuk pengolahan data tadi bentuknya akan menjadi seperti ini ya. X, Y, dan ID. ID ini bertujuan untuk menggambarkan angka berapa pada titik koordinat tersebut sebagai labelnya nanti, sebagai penanda. Ini hasil olahan saya, data-datanya, lalu ini tampilan di QGIS. Langkah pertama kita akan mengganti nama terlebih dahulu, ganti nama layernya, kita misalkan sebagai titik area konservasi. Oke. Lalu kita atur CRS-nya. Oke. Jangan lupa ya, coordinate reference system itu selalu diatur ketika masukkan data. Nah, selanjutnya kita akan masukkan OpenStreetMap. Ya, seperti ini. Lalu kita akan menampilkan label dari titik-titik tersebut dengan cara klik kanan, Properties, Label, kita pilih single base, single label, lalu kita atur fontnya. Kalau ingin diganti, saya akan menggunakan Times New Roman. Apply. Oke, data sudah tampil ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan digitasi. Bagaimana cara melakukan digitasi? Langkah pertama adalah kita harus membuat layer atau shape file, layer baru dalam bentuk shape file yang nantinya bisa didigitasi ke dalam peta ini. Dengan cara klik layer, create layer, dan new shape file layer. Kita browsing, kita pilih nama area konservasi, lalu kita pilih geometry type-nya. Di sini kita bisa memilih point, multi-point, line atau garis, dan juga polygon. Kita akan pilih polygon, atur CRS-nya, coordinate reference system-nya, lalu klik OK. Lalu langkah selanjutnya adalah menyalakan toolbar toggle snap. Toggle snap di sini tujuannya untuk membuat proses digitasi lebih mudah karena nanti titik-titiknya akan auto snap ke kursor kita. Cara menyalakannya adalah klik kanan di sini, lalu pilih snapping toolbar, atau bisa dicentang semua saja untuk lebih lengkap. Lalu nyalakan snapping toolbarnya di sini. Lalu kita klik toggle editing. Untuk mulai editing, lalu klik add features polygon atau polygon feature. Bahkan kita digitasi satu persatu. Lalu setelah terdigit, kita klik kanan untuk mengakhiri proses digitasi, lalu di save. Oke, area konservasi sudah terdigit. Sekarang kita akan menampilkannya di dalam bentuk lain. Semisal kita ingin menampilkan dalam bentuk PDF atau kita ingin mencetaknya. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus membuat layoutnya terlebih dahulu. Kita harus membuat ke dalam bentuk peta dan lalu nanti diekspor ke bentuk PDF. Oke, caranya adalah kita klik project, new print layout, dan kita beri nama peta konservasi. Oke. Lalu di sini kita akan mengatur ukuran kertas dan juga guide dari peta ini dengan cara klik kanan, page properties, size-nya di sini kita bisa atur, orientasinya bisa landscape, bisa portrait. Oke, tidak ada lagi yang diatur. Lalu kita akan mengatur guide. Di sini kita klik kanan, di roller, klik kanan lalu manage guides. Oke. Guna guide sendiri adalah untuk memberikan bantuan ketika kita menggambar peta nantinya, sehingga kita tidak perlu menyesuaikan dengan secara manual. Jadi dia langsung snap dengan guide-nya
ukurannya sudah terbukti, sudah terukur juga, jadi petanya itu dilihat lebih rapi seperti itu. Oke, kita akan buat horizontal guides terlebih dahulu. Klik tambah cm, kita atur menjadi 1 cm dari tepi peta. 1 cm dari tepi peta, kita buat juga untuk yang bawah. Kita klik tambah, atur cm, kita klik misal 5. Oke, di sini sudah muncul guide baru untuk horizontal. Lalu kita akan mengukur panjang kertasnya seberapa. Mulai dari ujung, kita mulai dari 0, lalu kita tarik sampai bawah dasar kertasnya. Kita lihat ukurannya. Di sini ukurannya 20,9782. Kita buatkan ke 21, sorry. Jika 1 cm dari pinggir peta dari 21, maka kita harus masukkan angka 20. Karena 20 dikali 1 adalah 1. Lalu untuk vertical guides-nya kita akan tambahkan. Nah, untuk senti juga, 1 cm dari pinggir. Muncul dia. Kita tambahkan lagi. Oke, vertical guide-nya udah muncul, masih 0. Kita rubah ke senti dulu. Lalu kita tarik, kita ukur. Dari 0 hingga ujung berapa lebarnya. Di sini kita mendapatkan lebar 29,66. Kita kira 29,7. 1 cm dari pinggir berarti 28,7. Oke. Lalu kita akan membuat informasi tepi peta. Informasi tepi peta ini dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari muka petanya. Jadi kita buat terlebih dahulu. Kita misalkan sekitar 10 cm atau 15 cm dari tepi peta ya. Kalau 10 cm berarti sekitar 18,7. Kita rubah dulu ke senti, sorry. Oke. Kalau dirasa terlalu lebar, kita bisa menguranginya sedikit. Kemungkinan di 19,7 saja. Oke, segini saya rasa cukup. Lalu kita tambahkan pembatas antara informasi tepi peta dengan muka peta. Kira-kira sekitar 0,5 dari jaraknya dari garis tadi. Sekitar 12,2 cm. Sekarang kita bisa menambahkan peta ke dalam layout ini dengan cara klik Add Map. Oke, di drag. Lalu kita atur propertiesnya, kita atur project CRS-nya, kita pilih G1.4, oke. Untuk skalanya kita atur 300.000. Untuk skala disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan masing-masing. Pada kali ini saya hanya melakukan contoh saja untuk skala 3000. Oke, selanjutnya kita akan membuat frame. Kita akan membuat frame seperti ini. Lalu kita akan membuat grids. Scroll down saja di bawah, lalu klik grids, tambah grid, modify grid, lalu kita pilih intervalnya kira-kira 2 saja, sorry 10, 1 saja, 1 sudah muncul, masih terlalu lebar ya, jadi kita buat di 0,1. Oke, saya rasa 0,1 cukup rapat dan bisa merepresentasikan grid yang betul. Kita atur line style-nya, kita rubah, opacity-nya kita turunin sekitar 50%. Simple aja, kalau kita ganti ke warna biru, semirip mungkin dengan peta yang tadi ya. Setelah itu kita tampilkan koordinatnya.
tulisannya. Oke, kita rubah ke decimal second suffix. Lalu yang left kita buat vertical ascending agar rapi, lalu yang right kita buat vertical descending seperti ini. Lalu kita akan membuat judul peta. Judul peta sendiri kita bisa buat dengan cara mengklik label ya. Lalu kita klik dalam sini. Namun sebelum itu kita akan membuat kotak pembagi antara informasi tepi peta dengan muka petanya. Dengan cara klik add shape rectangle. Lalu seperti ini. Oke, sudah terbuat. Lalu kita klik add label. Kita drag dari ujung ke ujung. Seperti ini. Oke, lalu klik kanan, item properties. Ini kita samakan namanya seperti judul peta sebelumnya. Ini peta penetapan konservasi. Peta penetapan konservasi. Lalu kita atur fontnya, kita ubah ke Times New Roman, kita bikin bold, lalu kita atur size-nya 18 misal. Oke, terlalu besar 16 saja. Kita atur alignment-nya di center dan middle. Oke, seperti ini. Lalu kita buat frame. Judulnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan menambahkan arah utara atau panah arah utara dengan cara klik add north arrow. Klik seperti ini, gambar biasa saja. Oke, dipaskan. Apabila gambar ini tidak sesuai dengan ketentuan, kita bisa masukkan data gambar-gambar lain dari internet. Salah satunya saya mengambil data dari internet dalam format SVG untuk gambarnya, lalu saya simpan dan sekarang akan saya tampilkan seperti ini. Cara penampilannya adalah tadi telah melakukan add north arrow di gambar, lalu klik kanan pada hasil gambarannya tadi. Misal ini hasil gambaran dari north arrow, kita klik kanan, item properties, lalu kita pilih di sini, kita browse file yang kita tampilkan dalam bentuk SVG, lalu kita open. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat legenda dan juga skala peta. Pertama kita buat skala peta terlebih dahulu dengan cara klik add legend, draw di sini, klik kanan lalu item properties. Pertama kita akan membuat stylenya adalah numerik atau angka. Oke, seperti ini. Lalu saya akan membuat satu lagi legenda dalam bentuk garis bar. Seperti ini. Oke, sudah terbentuk dua legenda dan juga skala ya. Masih ada yang kurang di skalanya, kita tambahkan lagi tulisan skala. Oke, sudah cukup bagus. Lalu selanjutnya kita akan membuat legenda. Pertama kita akan mengklik legenda. Lalu digambar saya di sini. Oke, seperti ini. Diatur arrangement-nya symbol on right. Lalu kita buat title legenda. Lalu kita buat
Kita atur fontnya, kita atur ke Times New Roman semua, bold. Oke. Alignment di center, lalu item labels juga Times New Roman, alignmentnya di left. Oke. Legenda sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat insert peta. Dengan cara kita buat rectangle terlebih dahulu. Kita pisahkan. Kita kecilkan aja ya, biar tidak terlalu makan tempat. Jadi data-data lain bisa. Kira-kira seperti ini. Oke, lalu kita akan membuat sorry. Kita akan membuat legenda insert peta, sorry. Dengan cara klik add map, lalu kita tambahkan di sini seperti ini. Muncul map kecil baru, peta kecil baru ya. Kita terlebih dahulu, oke. Lalu kita akan membuat, untuk mempersiapkan pembuatan insert, kita harus lock dulu layer pertama, item properties, lalu lock layer, agar layer ini tidak berubah. Lalu di sini kita siapkan bagian slab pelompat, skalanya sekian, lalu jadi yang berubah lagi, cukup. Lalu kita balik ke window awal, jendela awal. Sini kita matikan dulu dua layer tadi. Lalu kita masukkan layer save file 1 Indonesia. Nah, save file ini dapatnya dari mana? Saya mendownloadnya dari salah satu situs website, dan saya pergunakan sebagai insert peta pada umumnya. Nanti jika teman-teman berminat, saya akan cantumkan di bawah untuk link downloadannya. Pastikan dalam bentuk save source ya, save file, open. Oke, oke, nanti akan seperti ini. Peta 1 Indonesia ya. Kita lihat ke window kedua. Ini sudah mulai berubah gambarnya. Sekarang kita atur skalanya. Oke, setelah sudah kita atur, dan kita atur seperti ini. Lalu kita atur overview-nya, atau untuk menampilkan daerah mana yang terpetakan dalam insert tersebut. Klik terlebih dahulu, frame dinyalakan, lalu overview, tambah, frame 1, frame style, kita atur. Saya akan memilih kotak merah di sini. Lalu saya klik simple line, pilih offset dinyalakan, dan 1,8 untuk memperlihatkan kotak yang menggambarkan area tersebut. Stroke width-nya saya kecilkan. Seperti ini sudah cukup. Lalu kita akan membuat grid-nya. Sama saja pembuatannya. Saya rasa 25 cukup bagus. Ini saja 10 kita akan menghemat 4 10 saja. Oke, 10. Lalu kita akan mengatur line style-nya, kita atur 50%. Lalu kita atur color-nya, kita atur di biru.
ini betul perlu tambahkan koordinatnya. Oke, lalu kita atur koordinat posisinya ke 0 agar tidak banyak angka di belakangnya. Oke, sudah, klik OK. Setelah itu kita akan membuat sumber data yang terakhir. Variable. Copy paste data, sumber data. Satu, peta RBI, peta OpenStreetMap. 2, menggunakan segmen KKP 5 nomor 2011. Pada Kabupaten Anambas bisa. Data sudah terbentuk ya, tinggal kita atur-atur saja untuk font, misal, lalu ada legendanya kita atur lagi, itu kembali dengan pilihan Anda. Saya rasa segini sudah cukup untuk petanya. Lalu kita akan mengekspornya ke dalam bentuk PDF atau bentuk lain yang bisa dicetak ataupun dalam bentuk digital. Yang paling bagus juga adalah bentuk PDF. Saya coba. Kita akan coba ke dalam bentuk PDF, kita ekspor. Klik. Setelah kita beri nama bentuk konfirmasi Anambas. Seperti itu. Save. Oke saja. Oke, sudah muncul. Buka. Oke, datanya sudah terbentuk ya. Namun di sini ada perubahan sedikit pada legenda, yakni adanya tambahan Indonesia Prop. Ini harusnya berubah apabila sumber data pada layer 1 berubah juga. Gimana cara kita rubah ini lagi? Kita tekan properties, kita lock layer yang ini agar tidak berubah, lalu kita unlock yang ini. Lalu kita kembali ke yang akan lagi. Oke, seperti ini. Sampai ulang ya. Oke, peta sudah berhasil kita bentuk dalam PDF dan bisa kita cetak ataupun kita simpan dalam bentuk digital. Langkah selanjutnya adalah belajar kembali mengenai QGIS dan pahami kembali agar nantinya bisa lebih fasih dalam penggunaan. Oke, sekian dalam tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.